Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali bertemu dengan saya di perkuliahan Geologi Kebencanaan. Kali ini adalah minggu ke-9 atau 2 pekan setelah UTS. Untuk pekan ke-9 ini, materi yang akan kita bahas adalah mitigasi bencana geologi. Oke, jadi di dalam mitigasi bencana geologi, kita akan menemukan sebuah siklus manajemen bencana. Seperti siklus-siklus yang lain, maka di dalam sebuah siklus tersebut ada modul ataupun rangkaian peristiwa yang berulang. Maka kalau di dalam siklus manajemen bencana, kita bisa lihat di sini bahwa setelah ada bencana, barulah timbul siklus ini muncul. Jadi bencana, kemudian fase berikutnya adalah tanggap darurat, kemudian fase setelahnya adalah pemulihan, kemudian setelah fase pemulihan mulai dilakukanlah persiapan untuk dilakukan fase yang kita sebut sebagai pencegahan dan mitigasi. Karena tanpa proses pemulihan, kita nggak bisa tahu bagaimana proses pencegahan dan mitigasi ini didapatkan. Kemudian setelah fase pencegahan dan mitigasi, barulah masuk ke fase kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang berikutnya. Jadi apa sih yang disebut dengan manajemen bencana? Jadi manajemen bencana adalah serangkaian tindakan yang diambil secara cepat menyusul terjadinya suatu peristiwa bencana. Termasuk di dalamnya ada penilaian kerusakan, kebutuhan, dalam hal ini adalah damage and need assessment, kemudian ada penyaluran bantuan darurat, upaya pertolongan, dan pembersihan lokasi bencana. Tujuannya apa sih adanya manajemen bencana? Tujuannya adalah yang pertama, menyelamatkan kelangsungan kehidupan manusia. Yang berikutnya adalah mengurangi penderitaan korban bencana. Dan yang ketiga adalah meminimalkan kerugian ekonomi dan material. Kemudian, penanggulangan bencana ini selalu diawali dari menganalisis resiko bencana berdasarkan ancaman ataupun bahaya dan kerentanan dengan upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengurangi risiko, dan juga mengurangi terjadinya bencana serta meminimalisasi dampak bencana. Nah, adapun prinsip-prinsip manajemen risiko bencana, ini yang pertama meliputi harus bisa meminimalisasi angka kematian. Karena biasanya ketika bencana yang terjadi, yang dicek pertama kali adalah berapa orang yang meninggal. Berapa korban jiwa yang muncul setelah kejadian bencana. Yang berikutnya adalah mencegah kematian berikutnya. Jadi, setelah kita upayakan bahwa angka kematian bisa kita minimalisasi, maka langkah selanjutnya adalah setelah bencana berikutnya, jangan sampai ada korban jiwa setelah bencana yang berikutnya tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah menyelamatkan penyintas. Nah, yang sebelumnya selain tadi mencegah kematian di bencana berikutnya, kita juga menghindari korban-korban yang menderita luka ataupun yang mengungsi itu akhirnya meninggal dunia. Itu coba kita hindari juga. Kadang kalau teman-teman pernah berada di lokasi pengungsian, itu kalau barak pengungsiannya tidak baik, khususnya misalnya kayak di Jakarta, kalau pernah ngelihat posko banjir, itu kadang miris juga sih ngelihat posko banjir mungkin 10 tahun yang lalu gitu. Itu saling dempet-dempetan, kemudian juga makanan yang ada di sana juga tidak layak. Sehingga memungkinkan banyaknya penyakit yang muncul setelah berada di lokasi pengungsian.
Dan kadang-kadang ada juga di lokasi pengungsian itu sumber makanan dari bantuan masyarakat atau bantuan dari donatur itu akhirnya harus bercampur dengan tikus dan lain sebagainya, karena kita tahu lokasi di pengungsian banjir itu kan lembab, gelap, itu kan pasti jadi tempat favorit tikus, dan itu bercampur dengan tikus dan kadang-kadang juga bercampur dengan air seni dari tikus yang nantinya akan mengakibatkan ada penyakit berikutnya. Ya, ada penyakit yang disebabkan karena air seni dari tikus tersebut. Nah, yang berikutnya adalah menyelamatkan penyintas atau korban. Nah, ini juga jadi informasi bahwa ketika terjadi bencana, maka para relawan, entah itu dari BPBD ataupun dari Badan SAR ataupun dari relawan lainnya, itu yang dicari ketika di lokasi bencana bukan korban jiwa, tapi korban selamat. Dalam hal ini adalah penyintas. Jangan sampai penyintas-penyintas yang masih selamat ini akhirnya dikorbankan karena keterlambatan relawan dalam mengevakuasi. Nah, itu yang dihindari. Kemudian tadi ada first aid atau pertolongan pertama, kemudian ada proses evakuasi, kemudian alat bantu medis dan rekonstruksi. Dan yang perlu teman-teman ketahui bahwa menjadi relawan itu tidak mudah. Kenapa? Karena kalau teman-teman tidak dibekali dengan skill yang mumpuni, bisa jadi teman-teman hanya akan menjadi beban bagi teman-teman relawan lainnya di lapangan. Karena mungkin pandangan atau pikiran pertama kalian ketika menjadi relawan itu, wah, menyenangkan, bisa jalan-jalan gitu kan, terus bisa mengaplikasikan ilmu langsung ke lapangan. Nih saya sampaikan aja. Yang pertama, kalau teman-teman gak suka dengan darah, ataupun mungkin juga tidak suka dengan tempat yang berdempet-dempetan atau gak nyaman bekerja atau berada di lingkungan yang sangat tidak kondusif, lebih baik teman-teman pikirkan kembali untuk menjadi relawan. Kenapa? Karena itu teman-teman bakal bantuin apapun yang bisa dilakukan di sana. Kadang mengangkat mayat, itu nggak tahu mayat yang keberapa yang teman-teman bisa angkat di sana. Terus makanannya juga seadanya, bahkan kadang itu mie instan ya, memang paling simpel di sana. Mie instan itu dimasak dalam panci besar atau tungku besar. Itu nggak tahu bumbunya tuh bumbu yang keberapa. Yang penting ada aja tuh. Jangan harap ada nasi juga, jangan harap. Biasanya mie instan, ya syukur-syukur kadang ada telur. Cuman biasanya lebih seringnya tuh ya mie instan aja. Mie instan dengan air yang banyak, yang nggak tahu bumbunya itu rata atau enggak. Ya jangan bayangkan di sana banyak piring, banyak mangkok yang bisa kita makan dengan enak. Ya itu kondisinya di sana seperti itu. Jadi bekali skill teman-teman terlebih dahulu, baru teman-teman bisa berangkat ke sana. Kalau memang nggak bisa bantu lewat tenaga ya nggak apa-apa. Bantu dengan hal yang lain. Misalnya teman-teman punya sebagai influencer di sosial media, ya teman-teman bisa galang donasi di sana. Atau mungkin saja bisa bantu melalui sosial media kalian bahwa ada orang yang hilang di sana, atau ketemu penyintas di sana yang teman-teman broadcast ke followers teman-teman di sosial media. Nah, itu bisa, atau mungkin donasi yang lain. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah manajemen kedaruratan. Apa sih yang disebut dengan manajemen kedaruratan? Jadi, penanggulangan bencana yang difokuskan pada saat kejadian bencana melalui upaya pemberian bantuan darurat atau kita sebut sebagai relief berupa yang pertama pangan, yang kedua tempat penampungan, yang ketiga kesehatan. Tujuan utamanya adalah untuk meringankan penderitaan korban dan memperbaiki kerusakan akibat kejadian bencana dan segera mempercepat upaya pemulihan atau recovery.
Jadi jadi korban atau penyintas bencana itu ya gampang-gampang susah. Ya nggak tahu kan, kita nggak pernah mempersiapkan. Kadang saya pernah berdiskusi dengan teman-teman eh, krisis centernya UI di departemen psikologi. Ngobrol-ngobrol itu tantangannya lumayan berat. Kenapa? Ya teman-teman bayangin, yang teman-teman punya rumah, saudara atau keluarga, terus ketika bencana hilang begitu saja, apa yang teman-teman rasakan? Pasti ya, saya juga nggak tahu sih apakah memang bakal sangat signifikan yang memang teman-teman strong, tapi nggak banyak yang strong tersebut. Ya bayangin aja semuanya hilang dalam waktu sekejap. Misalnya teman-teman punya rumah yang punya cicilan 30 tahun gitu, kayak di Crayon Shinchan. Terus setelah 30 tahun teman-teman cicil, terus hancur begitu saja. Apa yang teman-teman rasakan? Oke lah, itu mungkin nggak teman-teman nggak teman-teman rasakan langsung. Misalnya gini, teman-teman udah nabung nih, nabung beli PS5 misalnya. Terus dalam waktu 3 malam PS5-nya rusak. Ya walaupun mungkin ada garansi gitu. Tapi bisa dibayangin teman-teman udah nabung selama setahun, terus tiba-tiba PS5 teman-teman tuh rusak dalam waktu 3 malam. Jadi main selama 3 malam nonstop misalnya karena euforia yang berlebih, terus rusak. Apa yang teman-teman rasakan gitu kan? Nah itu yang jadi tantangan tersendiri. Ya beban mental pasti, kehilangan orang terdekat, dan bahkan banyak di beberapa kejadian itu tinggal sebatang kara akhirnya. Anak umur 7 tahun, bapak ibunya meninggal karena bencana alam, adiknya hilang, kakek neneknya udah lama meninggal. Untuk keluarga intinya seperti itu. Keluarga lainnya waktu itu belum sempat dihubungi. Tapi bisa dibayangkan 7 tahun, umur 7 tahun, dalam waktu semalam bisa hilang begitu aja semua keluarganya. Ya itu yang jadi catatan tersendiri. Jadi di dalam kegiatan manajemen bencana ini setidaknya ada 9 yang harus dipenuhi di dalam manajemen bencana. Yang pertama adalah prevention atau pencegahan. Yang kedua adalah mitigasi. Yang ketiga adalah preparedness. Yang keempat adalah early warning. Yang kelima adalah tanggap darurat atau respon. Yang keenam adalah bantuan darurat atau relief. Yang ketujuh adalah recovery. Yang kedelapan adalah rehabilitasi. Dan yang kesembilan adalah rekonstruksi. Saya akan jelaskan satu persatu agar teman-teman tidak keliru kembali dengan istilah-istilah ini di dalam manajemen bencana. Oke, yang pertama adalah prevention. Prevention atau pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan atau penurunan kerentanan pihak yang terancam bencana. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Jadi saya nggak asal-asalan nih buat buat definisi ini berdasarkan undang-undang yang belum direvisi ya, karena rencananya di tahun 2021 ini, sejak tahun 2020 kemarin rencananya ada revisi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 ini. Jadi upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana jika mungkin dengan meniadakan bahaya. Jadi kalaupun bisa tanpa bahaya itu lebih baik, tapi biasanya hazard pasti ada. Contoh, misalnya melarang pembakaran hutan dalam perladangan. Karena biasanya kan ada tuh membuat ladang dengan dibakar tuh lebih murah dibandingkan harus mencari lahan ataupun mendaur ulang kembali lahan yang sudah ada. Itu lebih hemat atau lebih ekonomis dibandingkan
harus tadi membuat ulang kembali dari awal. Atau penambangan sirtu di daerah yang curam. Ya kalau teman-teman bayangkan yang namanya penambangan apapun itu pasti akan mengambil bagian di lokasi tersebut kan. Nggak ada tuh namanya pertambangan dia tidak menghilangkan singkapan tuh nggak ada. Pasti dihancurkan singkapannya, diambilkan atau diekstraksi yang penting-penting saja atau yang mereka butuhkan atau bernilai ekonomis. Nah contoh nih, prevention misalnya nih ada orang manusia purba atau apapun itulah. Ini udah tahu nih ada bahayanya, ya udah jangan sampai dia ada di sini. Itulah yang kita sebut sebagai prevention atau pencegahan. Nah, ada lagi yang kita sebut sebagai mitigation. Jadi mitigasi ini adalah simpelnya adalah upaya yang dilakukan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Jenis mitigasi sendiri ini ada dua. Yang pertama adalah struktural, yang kedua adalah non-struktural. Bedanya apa sih Pak? Bedanya adalah kalau yang struktural tuh kelihatan oleh mata kita, bentuk fisiknya ada. Contoh, adanya bendungan, dam, tanggul. Kemudian misalnya ada ini barrier untuk tsunami, itu kan? Atau ada shelter atau bangunan tahan bencana. Itu jelas kan ada, kita kelihatan fisiknya. Itu yang disebut sebagai mitigasi struktural. Apakah selalu berhasil mitigasi struktural? Belum tentu. Kadang-kadang yang kita hadapi ini bukan barang. Kalau barang ya kita tinggal pindahin aja. Misalnya ada bencana tanah longsor atau bukan bencana, ada daerah dengan risiko tanah longsor tinggi atau tanah bergerak tinggi. Kalau mau mindahin rumah ya tinggal pindahin, mau mindahin barang ya tinggal pindahin. Kalau orang apakah dipaksa masuk ke truk gitu langsung diungsikan? Kan nggak mungkin. Pasti ada proses agar orang tersebut mau untuk diajak diajak evakuasi. Nah, itulah yang kita sebut sebagai non-struktural. Tadi bisa dengan drilling atau pelatihan, kemudian dibuatlah peraturan, baik itu peraturan pemerintah pusat, undang-undang, ataupun peraturan daerah, atau peraturan gubernur atau kepala daerah lainnya. Kemudian rencana tata ruang, itu termasuk di dalamnya. Jadi misalnya dibuat drilling dengan kearifan lokal, itu disebutnya sebagai mitigasi non-struktural. Gambarannya simple. Ini kekeh dia, kan kedinginan gitu kan. Dia butuh tempat tinggal. Walaupun ada bahaya atau hazardnya di sini, ya orang ini melakukan sebuah tindakan pencegahan. Ya udahlah nggak apa-apa saya tinggal di sini. Yang penting saya nggak kena batu, ya udah saya bikin rumah di sini. Ya nggak kena batu ya mungkin aja rumahnya rusak tapi saya nggak kena langsung batunya gitu loh. Ini contoh ini aja, contoh lucu-lucuannya sih sebenarnya. Yang simple tapi aslinya kayak gini, modelnya kayak gini. Ini contoh untuk SNI 1726 2012. Bagaimana kita membuat sebuah bangunan tahan gempa. Kalau 1726 2012 ini untuk bangunan tahan gempa. Dan ini sekarang sedang dikembangkan juga di Jepang. Jadi bangunannya tuh nggak nempel langsung ke tanah, nggak ditanam di tanah, tapi menggunakan prinsip levitation. Bukan mantranya Harry Potter, bukan. Itu kan Wingardium Leviosa, bukan. Ini levitation. Jadi teman-teman nanti coba aja cari magnetic levitation. Ini biasanya dipakai di kereta-kereta cepat di maglev. Teknologi namanya maglev, dan ini dikembangkan di Jepang. Itu bagaimana nanti bangunan tersebut fondasinya bukan fondasi yang nancep ke tanah, tapi fondasi dengan menggunakan prinsip levitation atau maglev, magnetic levitation. Jadi prinsipnya adalah dia bisa berresonansi bareng dengan gelombang gempa atau gelombang badai ataupun gelombang angin kencang. Jadi ya nanti dia akan mengikuti goncangan dari gempa, tapi karena dia mengikuti dari goncangan gempanya, ya nggak akan ada bagian yang rusak.
Kenapa kok bagian itu rusak? Karena kan dia sistemnya menahan kan. Bukan dia mengikuti goncangan yang dihasilkan atau gelombang yang dihasilkan oleh gempa bumi. Kalau yang levitation ini nggak nempel, dia model magnet. Kan teman-teman tahu magnet kalau dia sistemnya kutubnya sama, dia kan saling menolak, tolak menolak. Nah itu sistem sederhananya seperti itu. Jadi sistem tolak menolak kutub tersebut membuat si bagian atas dengan bagian bawah ini saling saling menjaga satu sama lain dan tidak akan menyentuh. Dan itu prinsip yang diterapkan di kereta cepat. Kenapa kok kereta cepat bisa memiliki kecepatan sampai di atas 400 km per jam? Bahkan TGV yang di Europe, di Eropa, itu bahkan sampai kecepatan hampir mendekati 500. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dari sistem maglev tersebut, dia meniadakan atau bahkan meniadakan gesekan. Karena gaya geseknya ditiadakan, maka gaya yang bekerja ya hanya percepatan itu aja atau kecepatan dari kereta itu aja. Jadi karena tadi tidak saling kontak, sehingga tadi dia bisa memungkinkan mengikuti dari getaran gelombang gempa. Tapi nggak apa-apa, di Indonesia mungkin masih lumayan jauh untuk ke arah sana. Tapi ketika menggunakan SNI 1726 2012 ini sudah tersertifikasi sehingga bangunan tersebut tahan gempa. Atau mungkin bisa menggunakan kearifan lokal yang terjadi ketika gempa Lombok tahun 2018. Jadi ada bangunan, ya bangunannya itu sejenis cottage atau penginapan. Yang satu cottage-nya itu bangunannya tuh berbahan dasar kayu dengan beton. Yang satu lagi berbahan dasar bambu. Apa yang terjadi ketika setelah gempa bumi 2018 di Lombok? Yang bambunya tetap aja tahan, sedangkan untuk yang di cottage yang modern itu rusak. Karena setelah diketahui bambu itu lebih lentur dibandingkan dengan beton, sehingga ketika ada goncangan bambu ini dia akan mengikuti getaran. Jadi dia nggak nahan getaran, tapi dia mengikuti getaran. Jadi ya memang akan lebih berasa di bangunan bambu, tapi itu malah lebih aman. Dia nggak akan rusak karena dia akan mengikuti dari getaran. Paling ya ininya aja mungkin plafon-plafonnya aja yang akan tidak tahan terhadap goncangan, karena kan dia akan mengikuti goncangan kan. Nah itu. Nah ini saya juga nggak terlalu paham banget karena ini biasanya dilakukan oleh teman-teman sipil untuk penguatan bangunan. Nah, jadi apa aja sih yang masuk ke dalam mitigasi? Yang pertama adalah kode bangunan. Nah, bangunannya ini apakah dalam bentuk bangunan kantor ataupun mungkin juga hal-hal yang lain seperti rumah, tempat usaha, rumah makan, tempat ibadah, itu ada kode bangunannya. Kemudian analisis kerentanan yang diperbarui. Yang berikutnya adalah zonasi dan manajemen penggunaan lahan serta rencana penggunaannya. Yang gak kalah penting adanya regulasi penggunaan bangunan dan kode keamanan. Kemudian ada pengimplementasian pengukuran pencegahan kesehatan. Kemudian ada intervensi politik dan komitmen. Ya tadi karena kepala daerah yang ada di Indonesia semuanya dipilih berdasarkan konstelasi politik. Jadi di sini ya tetap ada intervensi politik dan komitmen serta peran serta masyarakat. Yang berikutnya adalah kesiapsiagaan atau preparedness. Jadi preparedness sendiri adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian langkah-langkah yang tepat, efektif, dan siap siaga. Contoh misalnya penyiapan sarana komunikasi, pos komando, penyiapan lokasi evakuasi, kemudian ada rencana kontingensi atau kesiapsiagaan serta sosialisasi peraturan dan pedoman penanggulangan bencana. Nah ini preparedness nih, jadi
Ini ada salah satu tokoh masyarakat menginformasikan bahwa daerah tersebut rawan adanya batu di sini. Nah, masyarakatnya mendengarkan dan bersiap-siap agar tidak terkena dari dampak kena batu besar ini. Yang berikutnya adalah early warning, yaitu upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi. Nah, syarat untuk pemberian peringatan dini atau early warning ini harus pertama, jangkauan masyarakatnya harus luas. Ya, jangan cuma satu kecamatan. Iya, kalau cuma jangkauannya kecamatan doang, ya udah yang aman kan cuma kecamatan. Bisa jadi dalam satu kota atau satu kabupaten, mungkin yang terdampak itu lebih dari satu kecamatan. Nah, kemudian sifatnya segera, dan ini dicontohkan juga ketika tahun 2012. Waktu itu sistem INATWS atau Indonesia Tsunami Early Warning System yang dikembangkan bersama dengan pemerintah Indonesia, dengan pemerintah Jerman, dengan pemerintah federal Jerman, mewajibkan, akhirnya memaksa BMKG agar yang sebelumnya sebelum tahun 2012 peringatan dini ini harus sampai 30 menit baru bisa dikasih tahukan ke masyarakat. Setelah tahun 2012, maka dalam waktu kurang dari 5 menit atau maksimal 5 menit harus sudah ada sistem peringatan atau peringatan dini yang disampaikan ke masyarakat setelah kejadian tsunami. Ini kenapa kok harus lebih kurang dari 5 menit? Karena kejadian tsunami tahun 2010, tepatnya di bulan Oktober tahun 2010 di di Mentawai, itu antara kejadian gempa dengan tsunami rentang waktunya tuh antara 10 sampai 15 menit. Apa yang terjadi? Ya, makanya itu terjadi juga banyak korban jiwa. Kalau nunggu 30 menit baru ada keputusan ini kejadian tsunami atau enggak, ya kelamaan. Udah keburu kejadian. Contoh di Palu bahkan gempa 1803, 1815 sudah kejadian tsunami. Coba bayangkan teman-teman kalau seandainya masih sistemnya pakai yang 30 menit, itu korban jiwanya pasti lebih banyak dari yang didapatkan sekarang. Makanya harus segera atau immediate di sana. Kemudian yang berikutnya harus tegas dan tidak membingungkan. Nah, ini makanya perlunya sosialisasi ke masyarakat bagaimana sistem peringatan dini. Apapun itu, gempa bumi, tsunami, tanah bergerak, letusan gunung api, semuanya harus dimengerti sama masyarakat sekitar. Kalau seandainya misalnya kayak sistem peringatan dini tsunami, masyarakat harus tahu apa yang disebut peringatan dini 1, peringatan dini 2, peringatan dini 3, peringatan dini 4. Kapan dicabut, kapan diakhiri, itu harus dijelaskan ke masyarakat biar tidak terjadi miskomunikasi. Itu yang terjadi di Palu tahun 2018. BMKG sudah menyebutkan diakhiri, tapi belum dicabut. Itu beda. Diakhiri itu ya berarti untuk saat ini diakhiri, tapi masih ada sistem peringatan dini tersebut selama 2 jam atau 120 menit. Itu SOP memang. Tapi masyarakat taunya dan mungkin dibantu dengan media massa juga yang misunderstanding di sana. Dibilang ya sistem peringatan dininya dicabut. Ya kalau dicabut selesai semuanya. Beda loh, ini beda. Nah, itu yang harus diinformasikan ke masyarakat. Jangan sampai terjadi misunderstanding di lapangan. Yang berikutnya adalah bersifat resmi. Ya, kita tahu bahwa berita hoax ini ya sangat meresahkan. Ya nggak usah jauh-jauh. Yang paling dekat nih hoax yang babi ngepet di Depok kemarin. Itu kan nggak ofisial sebenarnya. Cuman berdasarkan dari pengakuan warga, tetangganya. Ngelihat bahwa tetangganya nggak pernah kerja keluar kantoran, tapi bisa beli banyak barang. Mungkin ada pesugihan atau babi ngepet di sana.
Nah, itu kan berita hoax. Gak ada ofisial bahwa dari pemerintah Depok menginformasikan bahwa yang bersangkutan adalah salah satu pelaku pesugihan atau pelaku babi ngepet. Di sana kan nggak pernah ada. Ini kan by dari orang, nggak official, unofficial, cuman pengakuan warga tetangganya. Nah, jadi yang namanya early warning ya harus official. Siapa yang mengeluarkan? Yang wajib mengeluarkan untuk gempa bumi dan tsunami itu adalah BMKG. Kalau untuk letusan gunung api dan tanah bergerak, itu yang mengeluarkan sistem peringatan dininya adalah PVMBG dari Badan Geologi. Nah, itu kalau bukan dari dua lembaga itu, ya udah itu udah pasti hoax. Karena unofficial. Kalau dari BNPB gimana? Nah, BNPB ini kan sifatnya berkoordinasi dengan beberapa stakeholder lainnya. Itu boleh. Dan itu lembaga pemerintah. Dan memang yang tadi biasanya sifatnya adalah perulangan atau penguatan, baik itu BNPB ataupun BPBD daerah yang bersangkutan. Oke, yang berikutnya adalah respon. Nah, jadi respon ini adalah upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatkan korban,